Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna barudak ibu anu aya di bumi? Ibu doakeun mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Dina pangajaran anu kadua, dinten ieu urang bade netelakeun kagunaan anggota awak. Untuk pelajaran yang kedua ini kita akan mempelajari tentang kegunaan anggota badan. Lalu kita juga akan mempelajari membedakan suara basa atau dalam bahasa Sunda ngabedakeun suara basa. Di sini yang akan dikhususkan adalah mengetahui tentang huruf vokal dalam bahasa Sunda. Oke, untuk guna atau manfaat dari setiap anggota tubuh kita, Ibu kasih contoh dalam mata atau soca berguna untuk melihat. Nah, tentu saja. Lalu dalam bahasa Sunda itu disebut ningali atau nempo. Oke. Yang kedua, cepil. Nah, cepil itu telinga, yaitu berguna untuk mendengar. Mendengar dalam bahasa Sunda disebut ngadangu. Selanjutnya ada pangambung. Pangambung masih ingat apa itu? Hidung. Iya, benar sekali, hidung. Hidung berguna untuk bernafas ya atau mencium. Dalam bahasa Sunda bernafas disebut ngarenghap. Dan mencium artinya ngambe dalam bahasa Sunda. Lalu selanjutnya ada waos. Apa itu? Gigi. Iya, betul sekali. Gunanya untuk menggigit. Dalam bahasa Sunda disebut ngegel. Atau untuk mengunyah dalam bahasa Sunda disebut ngagayem. Lalu kemudian ada lambei. Lambei bahasa Indonesianya bibir, berguna untuk berbicara. Berbicara dalam bahasa Sunda disebut nyarios. Kemudian ada panangan. Ya, tangan. Tangan untuk memegang. Dalam bahasa Sunda disebut nyepeng. Ada lagi sampean. Sampean adalah kaki, gunanya untuk berjalan atau berlari. Berjalan dalam bahasa Sunda disebut lempang. Berlari, lumpat. Oke, itu untuk memperhatikan suara basa pada vokal bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia berbeda sekali. Dalam bahasa Sunda, huruf vokal ada 7 bagian, ada 7 jenis. Apa saja yang membedakannya? Perhatikan di sini ada huruf vokal A, I, O, U, dan E. Di sini E-nya ada 3 jenis ya. Ada E yang polos dibaca E biasa. Ada E yang bergaris kecil di atasnya, itu dibaca lebih jelas E-nya. Lalu ada E dengan U, itu dibacanya menjadi E. Itu yang membedakannya ya, menjadi ada 7 jenis huruf vokal. Kita kasih contoh bagaimana cara menerapkannya. Untuk huruf A, huruf vokal A ada pada nama anggota tubuh dada. Lalu taar, taar itu kening ya. Lalu untuk I pada kata biwir atau pada nama anggota badan biwir. Dalam bahasa Indonesia bibir. Untuk E itu ada pada nama anggota tubuh lengan. Lengan itu tangan. Lalu ada celi. Celi itu telinga. Lalu ada angket. Angket itu dagu. Lalu untuk huruf vokal O ada pada nama anggota badan soca. Mata ya, soca masih ingat ya. Ramo itu jari. Lalu ada waos. Waos itu gigi. Untuk suara vokal E, perhatikan E-nya ya, ada garis di atasnya.
itu ada pada nama anggota badan sampean. Dan rema, sampean itu kaki, rema itu adalah jari. Lalu ada untuk suara bahasa E, ada pada nama anggota badan lambe. Lambe itu bibir, lalu ada cepil, cepil itu telinga ya, sama dengan celi tadi ya. Lalu ada untuk U, itu pada nama anggota tubuh buuk. Buuk itu rambut, ada tuur, tuur itu dengkul, ada juga huntu. Huntu itu adalah gigi. Oke. Selanjutnya, untuk membedakan suara bahasa, kita coba membaca kalimat yang sudah disiapkan di sini. Yang pertama, Yudi kelas hiji, artinya Yudi kelas 1. Aki ngagaleuh kursi, ada kata E dengan U di situ, dibaca E. Kakek membeli kursi, ada kata sakola abdi bersih, sekolah saya bersih. Bapak kepala sekolah, artinya bapak kepala sekolah. Lalu ada Iin nyandak sapu, itu Iin mengambil sapu. Ada amang moro helang, ada kata E dengan U di situ ya, E juga. Paman berburu elang. Lalu ada kata Yati meser kamus. Yati membeli kamus, meser, ada E jelas di situ. Ada Mimin ngepel kelas. Oke. Untuk tugas hari ini ada di tugas di halaman 13. Kamu cocokkan di situ untuk huruf dan nama katanya. Ini sudah diberikan contoh A untuk kata abdi. Selanjutnya kamu silakan isi sendiri. Lalu nanti juga ada latihan di classroom ya. Untuk tugas ini silakan kamu foto dan kirim ke classroom. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.